it's too late now. I remember you and me, and how careless we Petani, hari ini kita akan melihat hasil aplikasi humid acid di lokasi udang galah. Kita akan cari sampelnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Mari kita lihat. Couldn't stop us like a good drug. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. It's too late now, I remember everything and how careless we. Ini hasil budidaya udang galah dengan menggunakan humid acid. Ternyata dalam waktu 2 bulan sudah bisa menjadi udang konsumsi. Tadinya bibitnya itu sebesar gini, awalnya sebesar gini. Ini harganya Rp300 satu ekor, dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan lebih bisa sebesar ini. Ini perbandingannya ini dengan menggunakan humid acid. Nanti aplikasinya seperti apa kita akan sampaikan. Sobat Tani, ini adalah produk humid acid yang kami buat. Jadi dari proses pembuatan humid acid, produk yang diperoleh itu ada 3 jenis. Yang pertama ini adalah ekstraknya. Ekstrak humid acid ini berwarna hitam. Nah, ini merupakan saripati dari pupuk kandang yang kita buat humid acid. Nah, biasanya dari 1 kuintal pupuk kandang itu akan menghasilkan humid acid kurang lebih setengah kilo. Itu kan dari 1 kuintal. Ini bentuknya warnanya hitam. Warnanya hitam. Ini ekstrak dari pupuk kandang. Yang kedua, produk yang dihasilkan yaitu airnya. Ini air humid acid, gitu kan. Ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik cair. Nah, kemudian produk yang ketiga ini adalah ampasnya. Ini ampasnya. Biasanya dari 1 kuintal pupuk kandang itu menghasilkan 20-25 kg ampas. Sementara kalau cairnya itu bisa menghasilkan 10 liter dari 1 kuintal bahan pupuk kandang. Sementara humid acidnya itu menghasilkan setengah kilo. Nah, produk ini yang 3 ini bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Salah satunya untuk padi. Ini kan bisa menjadi pupuk kompos, gitu kan. Ininya. Nah, ininya bisa jadi pupuk, ininya bisa jadi procer. Ini di video sebelumnya, gitu kan, ada aplikasi tentang humid acid terhadap padi sawah, dan hasilnya bisa tergambar oleh kita semua. Dan kami mencoba hasil proses humid acid ini diaplikasikan ke perikanan, gitu kan.
diaplikasikan pada udang galah. Tadi hasilnya bisa kita lihat dalam waktu 2 bulan dari sebesar gini dengan harga Rp300 bisa mencapai 1 kilonya 30 dan siap konsumsi gitu kan. Sementara kenapa di udang gitu kan, karena udang itu beda dengan ikan. Kalau udang itu harganya sudah pasti bisa 4 atau 3 kali lipat dari harga ikan, sehingga nilai ekonomisnya akan lebih tinggi. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam kolam itu, yang pertama, kolam itu dikeringkan dan ditaburi dengan humid asid. Ini ekstraknya, ini ditaburkan rata. Kemudian yang keduanya, ampas dari humid acid ini kita taruh di karung seperti yang kita lihat di lapangan. Ini salah satunya, ampasnya itu ditaruh di karung dan kita apungkan di kolam, dan dari setiap karung itu dikasih ragi. Jumlah raginya yaitu 4, jadi dilubangin, raginya kita masukkan ke dalam karung itu dan dibiarkan mengapung gitu kan. Nah, cirinya bahwa humid acid ini bisa bereaksi, kita bisa melihat bahwa air yang ada di kolam udang ini warnanya hijau, beda dengan kolam yang ada ikannya seperti di sana sebelahnya, itu warnanya tidak hijau. Nah, ini membuktikan bahwa humid acid ini di kolam apabila diaplikasikan, dia akan menjadi plankton dan dia akan menjadi makanan alami gitu kan. Sehingga dengan makanan alami ini si udang akan setiap saat terpenuhi kebutuhan makannya, karena yang namanya udang itu kanibal. Kita harus memberikan makan terjadwal, misalnya 2 jam sekali, 3 jam sekali. Sementara kalau kita menggunakan humid acid, karena bisa menghasilkan plankton, kita hanya membutuhkan memberikan pakan itu pagi dan sore, sehingga akan memutus satu jumlah pakan yang kita berikan akan lebih kurang. Yang kedua, waktu pemberian pakan pun akan menjadi lebih singkat gitu kan. Nah, ini keunggulan dari humid acid yang diaplikasikan ke kolam. Yang selanjutnya, tadi kan ampasnya kita manfaatkan, humid acidnya kita manfaatkan. Yang lebih penting lagi ini, air humid acid ini bisa kita jadikan sebagai makanan plankton. Kan tadi planktonnya sudah hidup. Nah, ini bisa jadi makanan. Caranya, setiap 1 minggu satu kali air ini gitu, air pembuatan humid ini kita masukkan ke dalam ember. Nah, untuk luasan 50 bata gitu kan, air ini 1 minggu sekali harus dikasihkan sebagai makanan plankton. Jumlahnya berapa? Kurang lebih ya 5,5 liter lah, satu kolam ukuran 50 bata. Caranya tinggal kita taruh di air, dicampurkan. Nah, ini kita bisa langsung. Nah, biar kita tanam langsung tebar ke kolam, dan ini dilakukan 1 minggu sekali, sehingga plankton yang ada di kolam itu akan tumbuh dan berkembang, sehingga akan menjadi makanan alami bagi si udang ini. Apabila saya melihat bahwa dengan proses ini ternyata kita akan bisa menekan gitu kan kebutuhan pakan itu sampai 50%. Sementara yang namanya pakan udang itu fantastis harganya gitu kan. Dengan menggunakan proses penggunaan humid acid ini diaplikasikan ke udang galah, kita akan memotong siklus pemberian pakan tadi 50%, sehingga bisa terbayang lah keuntungan yang dapat kita raih dalam budidaya ini.
Dan yang paling penting gitu kan, tadi saya katakan bahwa ciri air kolam yang banyak panggonan itu tatkala warnanya hijau, dan apabila kita ukur pH-nya itu pasti netral, kemudian TDS-nya pasti di bawah 100, itu kan pH-nya pasti 7. Nah, itu keuntungan humic acid. Jadi humic acid ini selain untuk tanaman padi, selain tadi untuk durian, toh di perikanan juga bisa kita manfaatkan. Jadi humic acid itu benar-benar bisa menjadi sejuta impian, sejuta harapan, dan sejuta keuntungan dalam kehidupan pertanian, perikanan, dan peternakan di kebun. Saya sedang mencoba di sana bikin kolam kandang ayam, dan humic acid ini mampu tidak menjadi reader ataupun mengurangi jumlah pakan yang kita berikan terhadap ternak. Nah, nanti akan saya coba dan kita akan bertemu di channel-channel berikutnya, dan kita akan mengulas tuntas terhadap manfaat dari humic acid yang kita buat sendiri. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi insan pertanian, bahwa ternyata kita harus bangga menjadi seorang petani, dan saya yakin bahwa dengan pertanian bisa menjadi sebuah harapan untuk sukses. Jangan takut dan jangan merasa minder. Justru Tuhan memberikan alam yang sekian indah ini, kita bisa hidup. Terima kasih.